Terus mentornya sudah siap? Sampun, Mbak. Oke, Mas Ahmad Nur Lukman, mohon nanti penjelasan menyampaikan sekitar Mas Lukman mentornya 7 siapa? menit sampai Bapak 8 menit. Sofi'i. Terus nanti Ini ada Mas Ahmad sudah siap ya Pak Sofi tadi sudah ada kok. Sudah ada? Sudah siap Pak? Siap, Pak. Oke, Pak Sofi oke, siap. nggih. Monggo Mas Lukman, kita mulai saja. nggih, Mas izin share Ahmad screen. Nur Lukman. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah, monggo. Ampun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Ahmad Nur Lukman. Saya dari KUA Kecamatan Randu Blatung sebagai penyuluh agama Islam. Dalam seminar rancangan aktualisasi, kali ini saya mengangkat judul pembuatan platform media sosial TikTok dan YouTube sebagai sarana penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung tahun 2025. Adapun latar belakang mengapa saya memilih judul ini berangkat dari hasil observasi yang saya lakukan di KUA Kecamatan Oh, Randu Blatung selama ini, kegiatan kepenyuluhan agama hanya dilaksanakan secara konvensional, seperti kajian, pengajian, maupun kegiatan pembinaan umat lainnya. Sebenarnya ada beberapa alternatif solusi seperti membuat website atau aplikasi, namun keduanya membutuhkan biaya besar dan SDM khusus di bidang IT. Karena itu, pilihan paling realistis adalah memanfaatkan media sosial. Dari berbagai platform, TikTok dan YouTube menjadi yang paling relevan karena pertama, basis penggunanya sangat besar. Kedua, algoritmanya memungkinkan konten menjangkau audiens luas bahkan tanpa banyak pengikut. Ketiga, format video dengan visual dan audio sangat cocok untuk penyuluhan agama. Dengan memanfaatkan kedua platform ini, diharapkan penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung bisa lebih luas jangkauannya, terdokumentasi, serta dapat diakses masyarakat kapan saja. Sehingga mengacu pada kajian di atas, maka dalam rancangan aktualisasi ini, saya mengambil judul pembuatan platform media sosial TikTok dan YouTube sebagai sarana penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung tahun 2025. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebelum membuat judul, terlebih dahulu saya menganalisis isu yang sudah saya temukan. Terdapat 5 isu yang kemudian saya analisa menggunakan APKL dan USB. Dan ketemulah core isunya, yaitu belum adanya platform media sosial TikTok dan YouTube sebagai sarana penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung tahun 2025. Nah, kenapa isu tersebut bisa saya angkat? Tentu karena perkembangan zaman menuntut adanya pemanfaatan teknologi digital, termasuk dalam penyuluhan agama Islam. Dan kenapa isu ini harus segera diselesaikan? Karena jika hanya mengandalkan tatap muka, jangkauannya akan tidak terlalu luas, akan semakin sempit. Baik, berikut Adalah diagram fishbone-nya. Jadi dari core isu tersebut kemudian saya analisa menggunakan diagram fishbone. Berikut adalah kerangka berpikirnya. Di era serba digital ini, kegiatan kepenyuluhan dan edukasi oleh penyuluh di KUA Kecamatan Randu Blatung masih menggunakan cara konvensional atau tatap muka sehingga sulit menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda. TikTok dan YouTube merupakan platform media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan materi penyuluhan secara lebih menarik, efektif, dan menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Sehingga dengan memanfaatkan platform TikTok dan YouTube, kegiatan kepenyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung diharapkan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini, khususnya dalam menarik perhatian generasi muda. Lalu, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Saya gunakan indikator yang jelas dan realistis, yaitu peningkatan jumlah pengikut dan jumlah tayangan. Misalnya, di TikTok ditargetkan setiap minggu ada tambahan sekitar 50 followers dan 100 views. Sedangkan di YouTube setiap minggu ditargetkan bertambah 20 subscriber dan 100 views. Dari indikator ini, kita bisa lihat sejauh mana platform tersebut benar-benar efektif mendukung kegiatan kepenyuluhan. Nah, berikut adalah gagasan pemecahan masalah berdasarkan judul yang saya ambil, yaitu dengan menerapkan kegiatan berikut.
Yang pertama, membuat akun resmi TikTok dan YouTube di KUA Kecamatan Randu Blatung. Kedua, membuat konten penyuluhan agama yang menarik minimal 2 konten per minggu untuk platform media sosial dan TikTok dan YouTube. Mengunggah konten secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan di platform media sosial TikTok dan YouTube. Mengoptimalkan konten melalui interaksi dengan audiens di platform media sosial TikTok dan YouTube. Dan melakukan evaluasi mingguan terhadap platform media sosial TikTok dan YouTube. Berikut adalah metrik rancangannya. Nah, dengan 5 kegiatan ini, diharapkan KUA Kecamatan Randu Blatung memiliki platform digital yang bermanfaat dan berkelanjutan dalam kepenyuluhan agama. Biar indikator keberhasilan bisa tercapai, saya sudah menyusun jadwal kegiatannya. Kami juga sudah memperkirakan beberapa kendala dan menyiapkan antisipasinya. Misalnya, kalau ada kendala dalam mengatur profil biar kelihatan profesional, solusinya kami cari referensi atau konsultasi ke ahli media sosial. Kalau bingung menentukan tema konten, bisa diskusi bareng penyuluh lain sambil lihat tren yang lagi rame. Kalau kendala di manajemen waktu atau teknis sehingga Kurang terlambat 3 menit, upload, Mas. siap, terima kasih, Pak. Solusinya bikin kalender unggahan dan siapkan konten cadangan. Kalau ada komentar negatif, ya disiapkan dengan santun sekaligus jadi bahan evaluasi. Dan terakhir, kalau ada performa TikTok dan YouTube masih belum lengkap atau belum dipahami, solusinya rutin mencatat dan belajar fitur analitiknya. Nah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Burung gereja terbang bertiga, hinggap sebentar di pohon pepaya. Bapak dan Ibu, mohon masukannya yang berharga untuk perbaikan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Mentor. Jenengan silakan untuk stop share. Bapak Mentor untuk memberikan penguatan kepada Mas Lukman. Monggo. Monggo Bapak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Penguji, tim penguji dan moderator. Saya Sofi'i, Kepala KUA Kecamatan Landu Blatung, Kabupaten Blora, yang sekaligus sebagai mentor dari peserta Diklatsar Ahmad Nur Lukman. Kaitannya dengan tema yang disampaikan oleh peserta terkait dengan media sosial TikTok dan YouTube untuk mendukung kegiatan penyuluhan di KUA Kecamatan Randu Blatung. Kami sangat mendukung bahwa memang selama ini kegiatan penyuluhan di KUA Randu Blatung ini selama ini memang melalui sarana konvensional, bahwa semakin banyak tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh di Kecamatan Randu Blatung ini ada 18 desa, 2 kelurahan dan 16 desa, sedangkan tenaga penyuluh ini hanya 4 orang, ya 3 orang dari P3K, yang 1 orang ini dari Mas Lukman calon PNS. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan ini tidak hanya untuk masyarakat bimbingan Islam, tetapi juga kaitannya dengan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Randu Blatung. Kami jadwalkan itu setiap Senin dan hari Kamis. Ternyata karena terbatasnya personil dengan menjangkau 18 desa, apalagi secara geografis itu di Randu Blatung banyak desa yang berada di tengah hutan. Dan ini terkendala oleh tenaga dari penyuluh. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Lukman ini juga sangat mendukung kegiatan penyuluhan
melalui media sosial YouTube dan TikTok. Oleh karena itu, di samping kegiatan yang penyuluhan yang konvensional yang tetap dilaksanakan, juga mungkin karena kita memfasilitasi bahwa mungkin dari penyuluh dari masyarakat atau dari manten yang butuh bimbingan perkawinan ini bisa dilaksanakan melalui jalur apa namanya jalur media sosial atau mungkin melalui jalur yang lain, dan ini sangat membantu sekali jangkauan apalagi anak-anak muda sekarang Gen Z ya. Ahmad Nur Lukman ini termasuk Gen Z yang tentunya akan sangat membantu calon pengantin yang mungkin tidak bisa datang ke KUA, bisa melalui langsung hubungan dengan penyuluh yang menggunakan media sosial. Sekali lagi, kami sebagai mentor sangat mendukung kegiatan atau rencana yang sudah dicanangkan oleh peserta Diklatsan ini dalam rangka mendukung kegiatan kepenyuluhan di KUA Randut Batung melalui media sosial YouTube dan TikTok. Demikian pendapat kami atau dukungan kami dari pimpinan Kepala KUA Kecamatan Randut Batung terhadap peserta Diklatsan Ahmad Nur Lukman. Mudah-mudahan jadi motivasi dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Mbak Lili, monggo kami persilakan memberikan penguatan atau mungkin klarifikasi. Iya, terima kasih Pak Jun. Baik, selamat pertama kami ucapkan pada Mas Nur Lukman ya. Senyum dulu dong, udah selesai ujian ini. Iya, dari tadi kelihatan matanya saja. Nah, senyumnya Ini nggak loh, Mas. kelihatan Mas Lukman, ya. Selamat untuk Bapak juga, Pak Mentor, sudah membersamai Mas Lukman dengan baik Ya, sehingga sejauh ini ya kami ucapkan selamat sudah menyelesaikan. Ini menarik ya, anak muda sekarang memang memang seleranya pada TikTok dan YouTube ya. Jadi kita yang tua-tua ini mengikuti saja ya, Pak ya. ya. Jadi anak-anak muda ini pengen mengadakan perubahan di TikTok dan YouTube. Kami tentu sangat senang sekali, namun ada beberapa hal yang harus apa namanya diwaspadai terkait dengan yang ada di tayangan jenengan untuk fishbone-nya dipertajam atau difokuskan pada topik-topik yang apa dibidik ya untuk fishbone-nya mungkin kurang cermat dalam mewarnai saja atau memberi lingkaran karena itu sangat penting nanti ujian nanti uplek-upleknya di fishbone ya. Kemudian saya ingin bertanya, Mas Lukman ya, menggunakan platform TikTok dan YouTube. Nah, kira-kira eh, Mas Lukman apakah sudah melakukan identifikasi apakah TikTok dan YouTube-nya itu ada prioritas atau tema yang menarik? Jenengan sudah melakukan studi belum? Di tempat jenengan di Randu Blatung ya, Randu Blatung kalau nggak salah tadi ya. Ya, eh, betul. tema-tema yang lagi in itu apa? Sebaiknya dilakukan studi agar viewernya terdongkrak, Mas. Kalau jenengan bikin TikTok dan YouTube itu yang tidak in atau tidak lagi ngetren temanya gitu, orang membacanya atau melihatnya biasa saja. Tapi kalau ada tema yang lagi booming di daerah situ, ya, mungkin setiap daerah kan berbeda-beda. Ya, boomingnya apa? Dan jenengan mengambil YouTube dan TikToknya tentang itu, maka umumnya nanti viewernya akan meningkat. Ya, itu nanti terkait atau mempengaruhi rating rating keterbacaan atau rating eh, pemirsanya jenengan. Jadi lakukan studi awal dulu, kira-kira topik-topik apa, konten-konten apa yang krusial atau yang menarik di daerah situ, masyarakatnya senang apa ya. Kemudian setelah jenengan melakukan studi tema, jenengan juga nanti jalannya masih panjang.
jenengan bikin cerita, jenengan harus cari talentnya gitu ya. Talentnya yang menarik. Apakah jenengan ngambil talentnya eh, teman-teman KUA jenengan sendiri sehingga real kondisi, atau jenengan punya kenalan artis ya, talentnya ngambil artis kan itu jadi berpengaruh nanti ke viewer jenengan. Itu juga perlu dipikirkan ya, kira-kira temanya kayak apa, topik pembicaraannya kayak apa, nanti isi dialognya seperti apa, hal yang menarik seperti apa, talentnya apa, sehingga eh, contoh dari YouTube itu banyak sekali. Ada yang laku di pasaran, ada yang nggak laku. Mungkin karena menyinggung atau mengenai selera masyarakat yang sesuai atau diinginkan. Jadi, jenengan perlu mempertajam masalah skenarionya atau tema-temanya itu untuk jenengan bisa membidik hal-hal yang krusial di masyarakat. Tidak hanya sekedar melakukan tayangan gitu ya atau pengambilan gambar, tapi juga yang dipikirkan adalah dapurnya. Rekaman itu seperti apa skenarionya, isunya yang menarik seperti apa dan seterusnya. Siap-siap Pak Mentor nanti jadi aktornya. Iya, gitu ya Mas ya. Siap, Bu, Ajak siap. masyarakat sekitar, gitu, temanya yang menarik. Itu saja Pak Jun. Oke, terima kasih Mbak Lili. Ya, Mas Lukman, tadi sudah dicatat semua ya terkait dengan apa yang menjadi apa masukan dari Mbak Lili. Oke, Yap. eh saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mas Lukman dan Pak Mentor yang setelah kerso hadir dalam kegiatan seminar rencana aktualisasi ini. Sukses Sama-sama, selalu Pak. untuk Mas Iya, Lukman. sama-sama. Ditunggu Eh, video-video Baik, yang menarik. Ya. Oke. Selanjutnya siapa nggih? Saya nggih, Pak. Izin. Mas siapa? Mas Ahmad Afandi. Fadlan. Mas Afandi. Mas Afandi. Iya. Ya, siap, Pak. Halo. Halo, Oke. Pak. Mas Afandi. Iya. Iya, Pak. Oke, monggo. Kami persilahkan Mas Afandi. Izin membagikan layar. Waktunya 8 menit. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Mentor dan Bapak Ibu Penguji. Berikut saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya kau layanan publik yang mau mandis. Saya Avandi Ramadana, eh, Fuga Universitas Imam Bonjol Pil kau ajar bagi men pada